Halo teman-teman, kembali lagi di channel Spoiler Film. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat terus ya, dan dijauhi dari wabah yang sedang melanda dunia. Di kesempatan kali ini, saya akan membahaskan film yang berjudulkan Vanguard. Film ini bergenrekan action yang disutradarai dan sekaligus ditulis oleh Stanley Tong, dan diperankan oleh Jackie Chan. Film ini menceritakan di mana seorang akuntan menaruh harapan besar atas hidup keluarganya kepada organisasi yang bernama Vanguard setelah dirinya menjadi sasaran kelompok yang paling mematikan di dunia. Vanguard sendiri merupakan organisasi keamanan yang bertugas melindungi kliennya dengan alat-alat canggih dalam menjalankan misinya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai film ini. Kita masuk ke intro. Terlihat seorang pria yang bernama Kin sedang merayakan tahun baru Imlek di tengah pusat kota. Namun, ada dua pria yang sedang mengintai aktivitas Kin. Seusai acara, Kin pun berjalan pulang sambil melakukan video call bersama anaknya yang bernama Farida yang berada di Afrika. Tiba-tiba, dua orang yang tadi mengintai melumpuhkan bodyguard Kin dan menangkap dan menculik Kin. Di sisi lain, dua orang pria yang bernama Kai dan Lei yang merupakan anggota Vanguard sedang merayakan tahun baru Imlek bersama keluarganya. Terlihat Lei juga pandai bermain sulap dengan menunjukkan kepada anak Kai untuk menghiburnya. Jackie Chan di sini berperan sebagai Hua Ting, adalah pemimpin Vanguard. Hua Ting menerima laporan bahwa Kin telah diculik dan ia memerintahkan Kai dan Lei yang sedang tidak bertugas untuk menolong Kin, karena posisi merekalah yang paling dekat dengan daerah Kin diculik. Mendengar laporan bahwa ada klien yang dalam bahaya, mereka pun langsung menuju ke lokasi di mana Kin diculik. Kin pun dipertemukan dengan Broto yang merupakan tangan kanan dari Omar. Broto mengatakan bahwa Kin sudah mengkhianati ayah Omar dengan mencuri seluruh aset ayah Omar. Karena Kin tidak mengakui perbuatannya, Broto mengancam akan membunuh istri Kin agar Kin mengaku perbuatannya. Merasa istrinya terancam, Kin pun memberitahukan keberadaan uang dari ayah Omar tersebut. Di sisi lain, Kai dan Lei tiba di lokasi dan mencoba untuk menolong Kin beserta istrinya. Kai pun membawa istri Kin dan memasukkannya ke dalam dapur, yang ternyata sudah berisikan pegawai yang disandra oleh Broto di dalamnya, dan Kai kembali melawan penjahat-penjahat tersebut. Lei sendiri berhasil membawa pergi Kin, namun ia menjatuhkan tanda pengenalnya di lantai. Sesampainya di sebuah ruangan, ternyata mereka terjebak di dalamnya. Broto yang sudah berada di luar ruangan tersebut pun mengatakan untuk menyerahkan Kin, karena ini hanyalah sebuah pekerjaan, tidak perlu merelakan nyawa dirinya. Dan Lei memutuskan untuk melompat dari atas gedung untuk menyelamatkan Kin dan dirinya. Mereka pun selamat dan melarikan diri dengan dijemput oleh Mia menggunakan mobil limosin anti pelurunya. Sesampainya Kin di markas Vanguard, Hua Ting menanyakan kepada Kin kenapa orang-orang tersebut mengejarkan dirinya. Kin menjelaskan bahwa dulu ia memiliki rekan bisnis yang bernama Mashim. Kin membuatnya menjadi kaya raya dengan menjual artefak dan minyak bumi di Eropa. Dan suatu saat, Mashim bergabung dengan geng Brotherhood of Vengeance dan menyuruh Kin untuk membeli senjata pemusnah massal. Jika Kin menolak, ia akan membunuh seluruh keluarga Kin. Kin pun melaporkan ke polisi 7 bulan lalu dan membuat Mashim yang merupakan ayah Omar meninggal dari operasi militer tersebut, sedangkan Omar, anak tertua Mashim, selamat dari operasi militer tersebut. Kin mengatakan ke Hua Ting bahwa anaknya juga dalam bahaya. Hua Ting pun mengusahakan untuk menyelamatkan anak Kin. Scene berpindah ke benteng Radebala. Yang terlihat Broto yang sedang menelpon Omar dan mengatakan bahwa Kin selamat karena ditolong oleh tim Vanguard. Omar pun menyuruh Broto untuk menculik anak Kin yang sedang berada di Afrika. Scene kembali berpindah ke Afrika di mana tim Vanguard dalam perjalanan menuju lokasi Farida berada. Di dalam mobil juga mereka membahas bahwa Farida merupakan seorang aktivis dalam perlindungan satwa liar di Afrika. Broto pun menemui pemburu binatang liar terbaik di Afrika yang bernama Tunda untuk membantunya mencari Farida. Seusai pembicaraan mereka langsung mulai mencari Farida dan akan menangkapnya. Terlihat Farida sedang bermain dengan seekor singa jantan dan seorang fotografer yang ada di sebuah sangkar. Tim Vanguard pun tiba dan mengatakan mereka akan membawanya karena ada orang jahat yang ingin menangkap dirinya. Tiba-tiba, Tunda dan kawan-kawan pun terlihat sedang menuju ke arah Farida. Hua Ting pun menyuruh mereka untuk lekas melarikan diri dengan masuk ke dalam mobil.
Aksi baku tembak pun terjadi, sang fotografer terkena tembakan di kakinya. Farida pun terlihat ingin membantu Lei yang sedang melawan para penjahat dengan menembakkan bius. Namun ia salah sasaran. Hua Ting yang sedang berkelahi, tiba-tiba datang sebuah singa jantan menghampiri mereka. Mereka pun lari dan Farida mengatakan untuk pura-pura mati agar tidak dikejar. Dan upaya itu pun berhasil. Mereka pun pergi meninggalkan lokasi. Farida pergi bersama Lei dan Broto dan Tunda pun ikut mengejar mereka. Farida pun berhasil lolos melalui sungai yang berada di sana. Ternyata mobil Farida ini merupakan mobil amfibi yang bisa berada di daratan dan juga di perairan. Di tengah perjalanan, Lei menanyakan apa isi dari suntikan tersebut karena ia merasa sangat lemas. Sedangkan Hua Ting menyuruh anak buahnya ke rumah sakit untuk mengobati sang fotografer dan ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki bersama Mia. Lei yang masih pingsan pun dibawa ke sangkar canggih milik Farida untuk beristirahat karena kondisi yang sudah akan malam. Keesokan paginya, Lei melihat Tunda yang datang ke arah mereka sambil membawa 2 ekor hyena dan langsung menyuruh untuk mengejar Farida. Hua Ting pun datang untuk menolong Lei dan Farida dengan stun gun yang dibawanya. Saat akan pergi, tiba-tiba mereka diserang oleh hyena yang dibawa oleh Tunda. Mereka pun lanjut melarikan diri ke arah sungai yang sangat deras. Dan perkelahian kembali terjadi di tengah derasnya arus sungai. Singkat cerita, Farida berhasil diculik oleh Broto bersama Lei karena pingsan terkena pukulan di kepalanya. Scene kembali ke markas Vanguard. Terlihat Omar sedang melakukan negosiasi dengan Qin dan Hua Ting. Omar meminta agar Qin menyerahkan diri dan Omar akan melepaskan Farida dan Lei. Hua Ting pun menanyakan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Qin secara 4 mata. Qin mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan harta dari Mashim. Qin takut jika uang itu jatuh ke tangan Omar, ia akan menggunakan uang tersebut untuk membeli lebih banyak senjata pemusnah massal yang membuat banyak nyawa dipertaruhkan. Kai yang sedang duduk didatangi oleh istri dan anaknya. Anaknya juga memberikan sebuah pin Kapten Tiongkok, yang ternyata itu adalah hari ulang tahun Kai. Seluruh karyawan yang ada di sana juga memberikan kejutan kepada Kai. Karena misi kali ini cukup berbahaya, Hua Ting mengatakan kepada Kai agar ia menjadi cadangan dalam misi, mengingat kondisi Kai yang sedang dalam proses penyembuhan akibat luka tembak di Afrika. Mereka pun langsung mempersiapkan peralatan dan berangkat menuju ke area benteng. Sesampainya, mereka bertemu dengan Abati yang merupakan koki untuk benteng Radebala. Hua Ting meminta bantuan Abati agar bisa masuk ke dalam benteng. Dengan imbalan, Abati bisa memulai hidup baru di tempat lain dan segala sesuatunya disiapkan oleh Hua Ting. Abati pun menyetujui dan Abati membawa mereka ke suatu tempat untuk memantau kondisi sekitar benteng. Mereka juga menggunakan alat-alat canggih untuk melakukan pengintaian ke dalam benteng. Terlihat drone yang berbentuk lebah menemukan Lei dan Farida sedang terikat di kursi. Lalu Lei dibawa menghadap Broto, dan Broto mengajak Lei untuk bergabung bersamanya dan meninggalkan Vanguard, namun ditolak oleh Lei. Karena Lei menolak, Lei pun dipasangkan bom rompi dengan timer yang terpasang di tubuhnya. Pada malamnya, mereka pun masuk ke dalam benteng dengan menyamar sebagai pengantar bahan makanan. Dan juga terlihat beberapa anggota menyelusuri gorong-gorong yang sangat berbau. Mereka juga memasangkan bom dan beberapa alat di sekitaran area benteng itu. Keesokan paginya, Hua Ting dan Qin pun datang ke benteng untuk menemui Omar untuk melakukan pertukaran sandera. Omar juga menanyakan apakah Qin membawa yang ia inginkan. Qin pun memberikan koper yang berisikan dokumen-dokumen dan mengatakan bahwa aset ayahnya sudah berupa dokumen.
dan mengubah sebagian besar lainnya menjadi sebuah emas. Di sisi lain, anggota Hua Ting melumpuhkan beberapa orang untuk mengambil posisi untuk melindungi bos mereka. Terlihat, Lei juga sudah terikat dengan mata tertutup dan terdapat bom di tubuhnya. Di tengah negosiasi, tiba-tiba Broto ingin menguji tim Vanguard dengan menyalakan timer bom pada tubuh Lei. Dan Omar marah karena Qin tidak membawa uang yang ia mau. Omar menyuruh untuk membunuh Farida. Hua Ting pun memberikan kode untuk menembak Algojo tersebut. Sniper itu juga sudah membidik jantung Omar. Hua Ting menyuruh untuk anak buahnya meletakkan senjata mereka dan disetujui oleh Omar. Di sisi lain, Kai datang untuk menolong Lei dengan dilindungi beberapa teman lainnya. Dan ternyata, Lei berdiri di atas ranjau. Singkat cerita, Kai pun berhasil menolong Lei dengan pelindung yang dibawanya. Baku tembak terjadi dalam menyelamatkan Qin dan anaknya. Di tengah pelarian mereka, Kai tertembak oleh Omar. Lei yang melihat pun langsung datang ingin menolong. Namun, salah satu anak buah Omar menembakkan RPG ke arah mereka yang membuat batu runtuh menimpa Kai. Sistem pusat pun mendeteksi bahwa Kai sudah meninggal dunia karena tanda-tanda vitalnya yang sudah hilang. Lei pun membawa Kai dengan dilindungi oleh teman-teman lainnya. Tiba-tiba, Qin menyerahkan diri agar mereka bisa pergi bersama anaknya. Di tengah perjalanan, Lei mencoba memberikan nafas buatan kepada Kai dengan harapan Kai bisa bangkit kembali. Dan tiba-tiba, Kai pun kembali sadarkan diri yang membuat semua orang bahagia. Kai sendiri selamat karena pelurunya tertahan oleh pin pemberian anaknya. Dan mereka pun berhasil melarikan diri. Pelacak Qin pun dilepas dan Qin pun dipukuli oleh Omar yang merasa kesal. Scene berpindah ke Dubai. Hua Ting pun melakukan koordinasi dengan kepolisian Dubai untuk menangkap Omar. Tetapi, Vanguard tidak diizinkan untuk membawa senjata, karena mereka hanya akan membantu dan berkonsultasi terhadap penyelidikan, dan seluruh operasinya akan diserahkan kepada kepolisian Dubai. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah showroom mobil bekas di mana mereka akan melakukan transaksi jual beli alat pemusnah massal dengan seorang pria. Qin pun menunjukkan emas yang dimiliki ayah Omar. Ternyata, emas yang dimaksud dimasukkan ke dalam sebuah mobil-mobil mewah yang berlapiskan emas. Pria tersebut pun memberikan alat pengendali pemusnah massal kepada Omar. Dan Omar pun menyalakan alat tersebut untuk memusnahkan sebuah kapal perang AS. Terlihat kapal perang juga menembaki misil tersebut. Dan beberapa pesawat tempur pun diterbangkan untuk memusnahkan drone tersebut. Namun saat pesawat kedua akan lepas landas, pesawat terkena roket dari drone itu. Drone itu pun berhasil dihancurkan oleh pesawat tempur yang sudah berhasil take off duluan. Di sisi lain, polisi menyergap showroom itu. Omar pun melarikan diri menggunakan mobil-mobil lapis emas tersebut. Aksi kejar-kejaran dengan polisi Dubai pun terjadi. Mia juga mengikut mengejar para penjahat tersebut. Singkat cerita, Omar menerobos masuk ke dalam sebuah mall dengan mobilnya, yang membuat kekacauan yang luar biasa. Namun, karena ia tidak bisa mengendalikan mobilnya, ia pun terjatuh dari lantai 2. Broto pun melepaskan tembakan ke atas yang membuat seluruh pengunjung di sana menjadi ketakutan. Lei yang melihat Omar melarikan diri pun melompat dari lantai atas ke atas mobil emas tersebut dan mengejar Omar. Broto dan Omar yang sedang menyandra Qin, tiba-tiba Lei dan Hua Ting pun datang untuk menolongnya. Omar pun dilempar ke dalam akuarium yang berisikan ikan hiu, dengan kondisi kaki yang sudah berdarah karena terkena luka tembakan. Sedangkan Lei dan Broto diamankan oleh pihak kepolisian Dubai. Omar pun menjadi tontonan para pengunjung yang ada di sana. Pada malam harinya, Lei bertemu dengan Farida di sebuah acara,
dan Hua Ting menyuruh Lei untuk menunjukkan sesuatu kepada Farida. Dan film pun berakhir.